Ali bin Abi Thalib itu sang pintu ilmu. Ali bin Abi Thalib adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah. Jadi Ali ini merupakan sepupu dari Rasulullah. Ali lahir dari tumbuh di keluarga yang mulia dan penuh kasih sayang. Kakek Rasulullah wafat, Abu Thalib lah yang bersedia merawat dan membesarkan Rasulullah. Hubungan antara Rasulullah dengan keluarga paman dan bibinya memang sangat baik. Ketika Ali berusia 10 tahun, dia berkunjung ke rumah Rasulullah tepat ketika beliau sedang melaksanakan sholat saat itu. Berita tentang kenabian Rasulullah belum tersebar dan orang yang memeluk Islam serta mempercayai Rasulullah baru Siti Khadijah, istri Rasulullah saja. Ali merasa penasaran apa yang dilakukan sepupunya itu. "Muhammad, apa yang kamu lakukan?" Rasulullah kemudian memberitahu tentang Islam kepada Ali, bahwa Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam merupakan agama penyempurna, sedangkan beliau adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengajak Ali untuk memeluk Islam, namun Ali berkata, "Sesungguhnya agama ini sama sekali belum pernah aku dengar, karena itu aku harus berunding dengan ayahku." Rasulullah meminta Ali untuk merahasiakan hal ini. Beliau khawatir ajarannya akan tersebar sebelum Allah memerintahkan untuk disebarkan. "Ali, jika engkau belum mau masuk Islam, sembunyikan dahulu kabar ini." Mendengarkan ucapan Rasul ini, Ali pun kembali berpikir dan akhirnya dia merasa yakin bahwa apa yang dikatakan oleh sepupunya adalah benar. Ali bin Abi Thalib termasuk ke dalam orang yang sangat dipercayai oleh Rasulullah. Ia banyak membantu Rasulullah dan selalu berada di dekatnya. Ali memiliki banyak sekali kelebihan: akhlak mulia, pemaaf, penuh kasih sayang, tegas, dan sangat cerdas. Ketika Ali masih muda, dia berada di dalam bimbingan Rasulullah secara langsung. Ali juga dikenal sebagai muslim yang memiliki pengetahuan luas. Hal ini karena dia belajar langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Aku adalah pintu ilmu dan Ali adalah kuncinya." Andai ada 10 orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, pasti Ali akan menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Karena itu dia sering disebut sebagai kunci ilmu. Setelah Rasulullah wafat, banyak kelompok yang berusaha menjatuhkan Islam. Salah satunya adalah kelompok Yahudi. Kelompok ini menetap dan tinggal di Mekah, dan setiap ada kesempatan mereka selalu bertanya hal-hal sulit hanya untuk menguji para ulama. "Mari kita datang kepada Umar, dia pasti tidak mampu menjawab pertanyaan kita." Maka salah satu perwakilan pendeta Yahudi pergi menemui Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah atau pemimpin umat Islam kedua setelah Rasulullah wafat. "Wahai Umar, engkau adalah pemimpin setelah Muhammad. Aku ingin bertanya sesuatu, jika engkau bisa menjawabnya, barulah aku percaya jika Islam adalah agama yang benar dan Muhammad memang utusannya Allah." "Silahkan bertanya tentang apa saja." "Jelaskan kepada kami tentang kunci mampu membuka langit. Jelaskan tentang sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Sebutkan makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tapi ia bukan golongan manusia atau jin." Pendeta itu berhenti sejenak dan mengamati Khalifah Umar. Dengan teliti dia berharap melihat raut bingung dari wajah Khalifah Umar. "Jelaskan tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi, tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya." Khalifah Umar bin Khattab menunduk kepalanya. "Bukan hal yang memalukan bagiku jika aku berkata tidak bisa menjawabnya." "Wahai Umar, sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi. Islam itu agama yang batil." Pendeta itu sangat merasa puas karena tujuannya untuk mempermalukan para ulama Islam telah tercapai. Namun tanpa diduga, salah satu sahabat pergi untuk menjemput Ali.
"Ya Ali, tolong selamatkan agama Islam." Maka berangkatlah Ali dan Salman untuk menemui pendeta itu di rumah Khalifah Umar. Sesampai di sana, Khalifah Umar langsung memeluk Ali. "Ya Ali, jika ada kesulitan besar engkau selalu kupanggil. Rasulullah telah mengajarkanku 1000 macam ilmu dan setiap ilmu itu memiliki 1000 macam cabang ilmu." "Baiklah, kuharap engkau dapat menjawab pertanyaanku. Jika aku bisa menjawab pertanyaanmu, apakah kamu bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah, serta mengakui Muhammad adalah utusan Allah?" Pendeta Yahudi itu merasa yakin bahwa pertanyaan tidak mungkin bisa dijawab, maka dia pun menerima tantangan itu dengan mudah. "Asalkan kau mampu menjawab, maka akan kupenuhi syaratmu itu." Ali pun tersenyum simpel. Dia meminta sang pendeta untuk mengulangi lagi apa saja yang ingin ditanyakan. Pertanyaan pertama, ada kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Ali menjawab bahwa anak kunci itu adalah kesaksian atau syahadat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Pendeta Yahudi itu terdiam. Jawabannya diberikan oleh Ali memang masuk akal. Dia tidak menyangka jika pertanyaan itu bisa dijawab dengan begitu mudah. Pertanyaan kedua tentang kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus, putra mata Nabi Yunus, merupakan nabi yang ditelan oleh ikan paus dan dibawa oleh paus tersebut mengelilingi sebelum Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Ikan paus itu sama saja dengan kuburan bagi sang nabi, dan kuburan itu membawanya keliling samudra. Pertanyaan ketiga tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsa tetapi ia bukan golongan manusia atau jin. Makhluk itu adalah semut. Nabi Sulaiman, salah satu semut, pernah berkata kepada kaumnya, "Hei para semut, sembunyilah agar tidak diinjak para Nabi Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar." Pertanyaan terakhir, ada 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi tapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya sendiri. Lalu Ali itu menjawab dengan mudah, ada 5 makhluk itu ada Adam, Hawa, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan tongkat Nabi Musa yang dapat berubah menjadi ular. Semua jawaban Ali pun penuh dengan hikmah. Semua ucapannya mengandung nilai sastra, indah namun jernih dan dapat bertanggung jawabkan. Beliau merupakan sosok bagi ilmu yang sesungguhnya. Pendeta itu pun memenuhi janjinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia beriman kepada Allah dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Alhamdulillah.